Kebebasan pasti ingin dimiliki setiap orang di dunia. Baiklah semuanya, selamat datang kembali di channel Opal Saputra. Seperti biasa, ini adalah channel alur film berdasarkan kisah nyata maupun hanya sebatas pemikiran saja. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Emancipation 2022. Di mana ini adalah film yang menceritakan kisah seorang pria yang bernama Whippet Peter yang melarikan diri dari perbudakan di Louisiana. Sebelum lanjut, Mimin tak lupa menyampaikan dan memperingatkan bahwa ini adalah video full spoiler dari film yang bernama Emancipation 2022. Jikalau kalian tidak suka dengan video bertema spoiler, silahkan skip video ini dan menonton video aslinya. Namun, jikalau kalian lupa atau tidak paham dengan alur filmnya, silahkan lanjut menonton. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah rumah dan diperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Whippet Peter. Kita panggil aja Peter. Di mana Peter serta anak dan istrinya sedang berdoa agar mereka bisa tetap bersama. Dan diperlihatkan juga Peter yang sedang membilas kaki istrinya dan istrinya pun mengelus pipi Peter. Tak lama datanglah beberapa orang kulit putih yang menyuruh Peter keluar. Di mana Peter awalnya memberontak dan tidak mau dikarenakan mereka memaksa dengan cara yang tidak baik. Tapi akhirnya dia pun terpaksa diam dan tunduk dikarenakan istrinya akan dibunuh jika dia tetap melawan. Peter pun masuk ke kandang besi bersama budak lainnya yang telah dijual oleh tuan mereka yang bernama Captain John Lyons. Sewaktu dibawa, anak lelaki Peter mengejarnya dan Peter pun mengatakan tetap bersama dan dia berjanji akan pulang, dan anaknya pun dibawa kembali ke dalam rumah. Di perjalanan, Peter melihat beberapa kepala budak yang telah dipenggal dan ditaruh di pinggir jalan, serta banyak sekali budak kulit hitam yang sedang bekerja. Peter pun sampai dan diturunkan di sana, serta dia pun dirantai dengan budak-budak yang lainnya. Mereka pun disuruh menghadap ke bawah, namun Peter memandang sekitarannya dan dia pun ditegur untuk menghadap ke bawah oleh pria berkulit putih. Peter pun berjalan mengikuti yang lainnya, serta dia melihat budak yang lemah langsung dibunuh begitu saja. Di mana di saat itu para budak sedang melakukan proses pembangunan rel kereta api. Singkat cerita, Peter pun langsung bekerja di hari itu. Dia pun mengangkat balok kayu berdua dan budak yang di belakangnya ini terlihat sangat lemah dan terjatuh. Di mana dia pun dipaksa oleh pria kulit putih ini dan mencambuk budak tersebut hingga terjatuh ke tanah. Peter pun menolong budak itu dan Peter sempat akan ditembak oleh Pupu namun tidak jadi. Ya, Pupu ini kita singkat aja lah, itu dari pria berkulit putih. Nah, gitu kita panggil aja Pupu. Dan Pupu ini mengatakan bahwa Peter adalah budak yang keras kepala. Sewaktu menaruh kayu itu, Peter juga melihat pria kulit hitam yang gagal melarikan diri, di mana di pipi pria itu dilekatkan besi panas yang bertuliskan huruf R, dan budak berkulit hitam itu bernama John. Malamnya Peter pun beristirahat dengan budak lainnya di sebuah gubuk, lebih tepatnya seperti kandang hewan. Dia pun berkenalan dengan salah satu budak bernama Thomas. Dia pun melihat Thomas yang sangat panik dan dia menenangkannya dan mengatakan agar menganggap ini semua sebagai pekerjaan seperti biasanya dan akan berakhir hingga pada waktunya. Dan Peter juga menyuruh Thomas agar terus-menerus berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan mereka. Budak lainnya pun mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah ada. Jika Tuhan memang ada, seharusnya semua ini tidak akan terjadi dan akan menolong mereka. Peter pun menjawab, Tuhan memang menolong semua umatnya. Aku tahu kau pasti sekarang sedang dalam keadaan tidak percaya akan Tuhan dan tidak ingin berdoa kepadanya. Tapi aku akan mendoakanmu, ucap si Peter. Keesokan harinya, Peter pun bekerja seperti budak lainnya dengan memindahkan balok besi untuk rel kereta. Dan sampai saatnya mereka beristirahat untuk minum air. Namun, Pupu di sana melarang Peter untuk beristirahat dan menyuruhnya agar terus bekerja. Sewaktu memperbaiki roda,
Peter mendengar perkataan Pupu yang mengatakan bahwa Presiden Lincoln depresi serta membebaskan dan memerdekakan budaknya. Pupu tersebut sedang makan dan dia pun sontak seketika marah karena dia mengira salah satu budak yang menyiapkan makanannya telah mencampuri makanannya dengan sesuatu. Dia pun menyuruh budak lainnya agar tidak memandangnya dan lanjut bekerja. Namun si Peter memandangnya dan dia pun dipanggil oleh Pupu itu. Dia pun sudah disodongkan dengan senjata. Namun dia tidak dibunuh dikarenakan dia dilarang oleh Vessel, ya kalau nggak salah yang kata kita panggil aja Harry. Malamnya Harry pun mendatangi Peter dan mengatakan bahwa ia adalah Tuhannya dan dia berjalan di atas bumi ini karena izinnya. Ya agak ngaco dikit. Peter pun menjawab bahwa dia bukanlah Tuhannya dan dia tidak pantas untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Besoknya diperlihatkan Peter yang berlutut berhadapan dengan seekor anjing yang ditahan oleh Harry. Singkat cerita, Peter pun berkumpul dengan teman-temannya seperti Thomas, Gordon, dan juga John, di mana mereka semua sedang membicarakan tentang Presiden Lincoln yang membebaskan para budaknya yang berada di Baton Rouge, yang dimana jarak tempuh jika ke Baton Rouge ialah 5 hari berjalan melewati rawa. Dan salah satu temannya pun mengatakan bahwa banyak cara untuk mati di rawa. Namun Peter pun menjawabnya sambil mengatakan banyak juga cara mati di sini dan dia lebih baik mati di rawa dibandingkan mati di sini. Thomas pun mengatakan bahwa ia akan mengikuti Peter apapun jalannya. Sewaktu menyeret balok kayu, salah satu budak mati dan Pupu di sana pun menyuruh Peter agar membawa mayat budak itu ke parit. Sebelum menjatuhkan mayat itu, Peter pun sedikit mendoakannya dan dia pun disuruh menguburkannya. Sewaktu menggunakan skop dan menjatuhkan tanah, terlihat Pupu tersebut memegang senjata dan akan membunuh si Peter. Namun karena tahu momennya, Peter pun membalikan keadaan dan membunuh kedua Pupu itu yang ada di sana serta dia pun kabur. Mengetahui kaburnya Peter, budak yang lainnya pun ikut berserakan kabur. Harry pun marah dan membunuh budak yang tersisa dan dia pun melanjutkan mengejar si Peter. Peter pun kabur dengan beberapa temannya yaitu John, Thomas, dan Gordon. Dia pun berjalan dan mencari di mana arah rawa, disusul dengan anjing dari Harry yang mengejar mereka di belakang. Mereka pun menyeberangi sungai. Namun Thomas tidak ikut dikarenakan dia takut digigit oleh buaya yang ada di sana. Dan Peter pun berhasil menyeberang. Namun Thomas pun digigit oleh anjing milik Harry. Harry pun menanyakan kemana perginya Peter dengan iming-iming jika Thomas memberitahukan di mana tujuan mereka, Harry akan membiarkannya pergi. Harry pun mengatakan bahwa budak seperti Thomas tidak layak diburu dan yang layak diburu adalah si Peter karena dia bukanlah budak biasa. Thomas pun mengatakan bahwa tujuan Peter adalah ke tempat Lincoln di barat daya. Setelah mengetahui itu, Harry pun menyuruh Thomas pergi. Dan sewaktu Thomas menyeberangi sungai, dia pun ditembak oleh Harry. Di seberang sana, Peter pun menyuruh John dan Gordon berpencar agar mereka lebih sulit dilacak dan bisa aman. Peter pun pergi dan menemukan sebuah rumah kulit putih dan dia mengendap-endap serta mengambil salah satu kain jemuran yang ada di sana dan mengikat ke pahanya yang sedang terluka. Sewaktu sedang berlari mengambil kain putih itu, anak Pupu itu melihat Peter dan membunyikan lonceng di sana sebagai petanda ada seorang budak yang sedang kabur dan diketahui oleh Harry yang langsung mengejar Peter. Peter pun berlari melewati rawa dan semak-semak di mana kain yang dia ambil untuk menutupi luka itu dilepaskannya dan ditaruh di semak-semak yang otomatis membuat anjing pelacak itu mengarah ke kain tadi. Peter pun bersembunyi di rawa itu dan berhasil selamat. Namun sewaktu pergi, dia pun ditarik kembali oleh buaya muara di sana. Peter pun bayuan dengan buaya itu hanya dengan berbekal kayu dan sebuah pisau yang diambilnya dari Pupu tadi. Seketika sewaktu tegang-tegangnya memang si bangke beralih dianya memperlihatkan istri dari Peter yang terbangun dari tidurnya. Dan dia pun mengatakan bahwa dia melihat ayahnya dan anaknya pun menanyakan apakah ayahnya baik-baik saja. Ibunya pun mengatakan kita harus percaya ayahnya baik-baik saja dan pasti akan kembali. Keesokan harinya, pemburuan Peter masih berlanjut. Peter mengambil batang kayu dan meruncingkannya dengan pisau yang ada. Di sisi lain, Harry menyuruh anak buahnya membedah isi perut buaya, yang dimana isinya kosong dan tidak ada si Peter. Dimana si Peter ternyata berhasil mengalahkan buaya itu.
Esok harinya Peter pun melumuri sebagian badannya dengan lumpur dan melanjutkan perjalanan sambil menekankan di hatinya bahwa dia harus pulang ke anak-anaknya dan dia tidak akan pernah takut dengan musuh yang ada di hadapannya. Dia pun menemukan rumah pohon di tengah rawa-rawa dan mengendap mendekatinya dan melihat ada perahu kayu di sana. Dia pun naik ke rumah pohon itu, di mana dia menaruh pisaunya di tempat perapian dan meminum air serta melihat ke atas pohon terdapat sarang lebah di sana. Di sisi lain, anjing milik Harry menemukan tempat di mana Peter melumuri dirinya dengan lumpur. Di rumah pohon, Peter mengambil pisaunya yang telah dipanaskan dan menempelkan ke pahanya agar darahnya tidak terus mengalir. Dan dia juga memanjat dan mengambil beberapa sarang lebah untuk dikonsumsi. Asap yang digunakan Peter pun terlihat oleh si Harry dan Harry pun langsung pergi OTW menuju asap itu. Untung saja dengan cepat, Peter pun berhasil pergi dengan perahu yang ada di sana tepat sebelum Harry sampai di sana. Di sisi lain, istri Peter diberitahukan oleh Pupu bahwa dia telah dijual oleh Kapten Lyons, tuan mereka, sendirian tanpa anaknya dan dia akan dinikahkan dengan pria lain. Peter pun mendayung hingga dia sampai ke rawa lain, di mana sewaktu berjalan dia menemukan sebuah bawang dan bertemu dengan temannya yang bernama John. Dan tak lama terdengar suara gonggongan dari anjing milik Harry. Anjing itu dan anak buahnya pun sampai di sana dan mereka pun bersembunyi, di mana anjing itu menggonggong ke salah satu pohon yang ternyata terdapat temannya Peter, yaitu si John. Pupu di bawah pun menyuruhnya turun, tapi John pun mengatakan bahwa dia bukanlah hewan, dia adalah manusia. Dia tidak bisa disuruh-suruh untuk diterus-menerus jadikan seorang babu. Yang ujungnya dia pun berakhir ditembak oleh si Harry. John pun terjatuh. Harry pun menanyakan di mana Peter berada, namun dia tetap diam dan malah menawarkan lehernya untuk dipenggal. Dan akhirnya dia pun digorok bak hewan oleh si Harry dan tak lupa dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengantongi kepala yang telah digoroknya untuk dibawa pulang dan dijadikan pajangan. Di sisi lain, anak gadis Peter mengajak ibunya, yaitu istri Peter, untuk kabur karena ia tidak ingin berpisah dari ibunya. Namun ibunya pun mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi dan tidak ingin melihat anaknya menjadi seperti pelarian lain yang ujung-ujungnya malah berujung kematian. Scene pun beralih memperlihatkan para budak yang mengolah kapas dan ada juga istri dan anak perempuannya Peter. Dan ibunya pun memaksa agar anaknya menggerakkan penggiling itu agar itu menggiling tangannya dan anaknya pun menurutinya, di mana tujuan sang ibu ialah agar dia tidak dijual karena cacat. Malam pun tiba, scene pun beralih memperlihatkan Peter yang berjalan dan melihat segerombolan kuda yang berlari menjauh. Dan setelah ditelusuri, kuda-kuda tersebut berasal dari sebuah rumah besar milik juragan atau orang kaya, di mana di sekitar rumah itu terdapat beberapa mayat yang menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah pembantaian. Peter pun mengendap-endap masuk dan melihat ke sebuah ruangan yang terdapat sisa makanan dari makan malam yang kemudian dimakan oleh si Peter. Dia pun melihat ke ruangan lainnya, di mana terdapat seorang anak laki-laki berkulit hitam yang sudah sekarat. Dia pun mengendongnya dan membawanya keluar. Dia pun berusaha ingin mengambilkan air untuk anak itu, namun anak itu lebih memilih memberikan salib miliknya ke Peter. Dan seketika Peter pun ditodong dengan senjata shotgun dari belakangnya, yang dimana itu adalah anak buahnya si Harry. Dan tak lama anak kulit hitam itu pun menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Peter pun mengambil langkah selanjutnya, di mana dia menggenggam salib yang diberikan anak tadi dan menusuk ke leher anak buahnya Harry. Dan terdengar suara tembakan dari arah belakangnya Peter. Dan dengan sigap dia pun mengambil shotgun dan menembak anak buahnya Harry yang satu lagi. Dan Peter pun pergi untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama datanglah Harry setelah mendengar suara tembakan, di mana dia melihat dua anak buahnya telah ditembak. Salah satu anak buahnya pun mengatakan bahwa orang yang menembak mereka adalah orang yang membunuh aligator itu, dan dia pergi lari ke kebun jagung dan dia pun melanjutkan pemburuannya ditemani seekor anjing. Peter pun berlari di kebun itu disusul dengan Harry yang mengejarnya dengan mengikuti arah si anjing. Peter pun berdiam sejenak dan menembak si anjing yang mengejarnya, yang otomatis dikarenakan tidak ada yang memandu
itu membuat Harry pelanga-pelongo tidak tahu harus kemana. Keesokan harinya Peter pun terus berlari hingga dia sampai ke tepi pantai. Dia pun melihat ke arah lautan terdapat kapal Lincoln yang sedang berperang. Dia pun berlari ke arah kapal tersebut. Sewaktu berlari, dia pun terjatuh diakibatkan Harry yang datang dengan kuda dan mencambuknya. Harry pun memberi sepotong daging dan menyuruh Peter memohon agar meminta daging itu seperti seekor anjing. Peter pun tetap tidak mau dan ditodong senjata oleh milik Harry dan bersiap menembaknya. Namun tak lama terdengar suara tembakan yang membuat Harry tewas. Tak lama keluarlah banyak tentara kulit hitam yang berada di pihak Lincoln yang berketua seorang kapten yang bernama Andre Cowlux. Kita panggil aja lah Andre, susah Cowlux gitunya. Peter pun diberikan air dan kemudian dia pun dibawa. Peter pun terbangun dari tidurnya dan suster di sana pun mengatakan bahwa kakinya terinspeksi dan terluka parah, serta dia tidak menyangka bahwa Peter bisa selamat dan bangun. Selesai dari sana, Peter pun pergi ke kamp tentara dan memberitahukan asal-usulnya. Di mana singkat cerita, setelah mengatakan itu semua, dia malah disuruh untuk menjadi seorang tentara dan berjuang memperebutkan kemerdekaan. Sewaktu berjalan, dia pun bertemu dengan Gordon yang sudah terluka dan digotong oleh prajurit lain. Di mana Peter mengatakan bahwa si John telah meninggal dunia. Dia pun pergi dan ikut berbaris dan berbicara sejenak dengan Andre. Dan tak lama datanglah dua orang kulit putih atau pupu yang meminta agar dirinya mengikuti mereka. Andre pun mengatakan bahwa mereka adalah orang baik yang membuat Peter mau ikut. Peter pun dibawa dan difoto. Awalnya Peter tidak tahu itu benda apa. Namun mereka pun menjelaskan bahwa itu adalah kamera yang bisa membuat gambarannya. Ya gitu kira-kira. Dan dia pun difoto dari depan dan kemudian diminta memperlihatkan tubuh bagian belakangnya. Dan terlihat terdapat banyak sekali bekas cambukan yang membekas di tubuhnya. Scene pun beralih memperlihatkan Andre yang mendatangi Jenderal William Dwight, di mana si jenderal sedang membicarakan meriam besar milik John Robb di sepanjang bukit. Kemudian dia pun menanyakan beberapa hal kepada Peter, seperti apa yang dia lihat sewaktu berada di Clinton, yaitu tempat dia dipaksa dengan Harry. Dan Peter pun menjawab bahwa ia di sana dan budak lainnya sedang membuat rel kereta api dan melihat sebuah meriam, tapi bukan meriam biasa, yaitu meriam yang sangat besar dan banyak sekali tentara. Jenderal William Dwight pun mengatakan setelah dia melihat foto yang difoto tadi, di tubuh Peter terdapat banyak sekali bekas cambukan yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan, seperti apakah sebenarnya si Peter adalah seorang petarung, pelarian, atau seorang pembangkang. Dan kemudian Jenderal William pun menyuruh mereka bubar. Namun Peter tetap di sana dan tidak pergi. Dia pun diajak oleh Andre. Namun Peter pun mengatakan kepada Jenderal William bahwa aku melawan mereka. Mereka memukulku, mencambukku, menjualnya berkali-kali dan membakar tubuhnya, sehingga dia tidak bisa menghitung betapa banyaknya dia disiksa. Namun mereka tidak akan bisa mematahkan semangatku untuk pulang kepada keluargaku, ucap si Peter. Scene pun beralih memperlihatkan Andre yang memberikan semangat kepada prajurit yang ada dan mengatakan bahwa sebelumnya mereka lari, namun sekarang bukan waktunya untuk lari. Orang kaya yang menjajah mereka telah mengambil kebebasan mereka selama ini. Namun inilah saatnya mereka mengambil kembali kebebasan itu. Singkat cerita, di medan perang, Peter terkenal sebuah ledakan dari meriam musuh yang membuatnya terlempar lumayan jauh. Di sisi lain, Andre memberikan arahan agar membidik lalu menembak secara bersamaan. Sewaktu maju, dia pun tertembak sebanyak 3 kali dan meninggal dunia. Peter pun sudah sadar dan mulai membidik dan menembak satu lawan yang dekat dengan meriam, dan dia pun merangkak di parit-parit dan mengatakan kepada yang lainnya agar fokus menyerang meriam karena itu adalah senjata terkuat mereka. Prajurit yang lainnya pun mendengarkan dan sontak secara bersamaan mereka maju untuk kemenangan dan mengambil sebuah kebebasan. Dan mereka pun berhasil memenangkan perang di malam itu dan diperlihatkan banyak korban jiwa yang direnggut dari perang itu. Singkat cerita, pasukan mereka pun mendatangi dan membunuh Kapten Lyons
yang banyak memperkerjakan budak kulit hitam di perkebunan kapasnya. Dan disinilah tujuan Peter, karena dia bisa bertemu dan bebas dengan anak istrinya. Karena si Lyons ini adalah Tuan Peter yang menjual dirinya kepada Harry. Selang beberapa saat para budak dikumpulkan, mereka pun diberitahukan bahwa mereka semua sekarang telah bebas. Pasukan yang lainnya pun mencari keluarganya masing-masing, dan Peter pun kesana kemari mencari istri dan anaknya. Dia awalnya telah putus asa, namun di selang putus asanya dia pun bertemu dengan anaknya, dan mereka pun berpelukan melepaskan rindu. Di akhir film dikatakan foto ikonik atau foto yang diambil dari Peter disebarkan ke seluruh dunia berulang kali, dan foto itu menyatukan orang-orang yang menentang perbudakan, dan diperlihatkan juga foto Peter yang asli, serta diberitahukan pada tanggal 1 Januari tahun 1863 Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang mengatakan bahwa semua budak harus dibebaskan. Di tahun 1865 sebanyak 400 pria dan wanita berkulit hitam dibebaskan dari perbudakan dan diakui oleh Amerika. Dan film pun berakhir. Sedikit kata dari film ini, uang memang segalanya dan bisa membuat sebagian atau seseorang bahagia. Namun, setelah menonton film ini, kita dapat mempelajari hal baru, bahwa ada satu unsur yang melebihi dari uang, yaitu sebuah keluarga. Dan itu tidak bisa diganti oleh uang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal video terbaru. Saya Opal Saputra pamit, see you next content. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.